Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan, dan kepada kalian yang menonton video ini, saya mendoakan agar kalian semua berada dalam keadaan sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT, dan mohonlah kita kepada Allah SWT agar dikurniakan rasa nikmat bahagia, dan paling penting guys, mensyukuri nikmat nafas yang Allah berikan terhadap diri kita setiap saat, detik dan ketika. Jadi ingat nafas, ingatlah Allah SWT. So guys, kali ini saya akan react satu isu yang menarik guys, terkait dengan Dubes Rusia ucap terima kasih ke atas negara Indonesia. Dengar kabar, Menteri Luar Rusia mengucapkan terima kasih kepada negara Indonesia kerana rakyat Indonesia tidak ambil pot untuk boikot ataupun menolak Rusia ya guys. Jadi apa yang berlaku ya di saat ini, ramai ataupun banyak negara-negara luar yang macam benci kepada negara Rusia. Tetapi apa yang menariknya di sini, Menteri Luar Rusia begitu rasa terharu dan gembira terhadap orang-orang negara Indonesia ataupun khususnya negara Indonesia kerana sikap negara Indonesia yang menyokong negara Rusia sampai ke hari ini. Dan kita pun sedia maklum ya, bahawa hubungan Indonesia dengan Rusia sudah terjalin sejak sekian lama, sejak zaman pemerintahan Soekarno lagi. Jadi ayo kita semak video ni. Ini video sebenarnya saya tengok di channel Indo Magazine. Jadi guys, kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama juga kita support ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe channelnya, silalah subscribe. Jadi ayo kita tengok video ni, apa kelanjutan ceritanya sehingga Dubes Rusia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Indonesia. Jadi apa info selanjutnya? Yuk sama-sama kita semak video ni. Jom. We're also very happy actually that Wow, sebenarnya kami sangat merasa senang kerana orang-orang Indonesia tidak mengusik warga negara kami. Wow, tengok ini bukti ya guys. Indonesian people don't have any animosity or hostility towards Russians, and thank you very much. Wow. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Indo Magazine. Nah, sebagai pemimpin negara-negara besar G20, Bapak Jokowi, Indonesia kini mulai menjadi rebutan antar dua negara yang sedang baku hantam ini bos. Tentu saja rebutan pengaruh dan dukungan dari Indonesia, yaitu antara Rusia dan Ukraina. Dubes Rusia yaitu Ibu Lyudmila Porobiva pun tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Nah, wow, nih Dubes Lyudmila, kami terima kasih ke Indonesia tak ikut kampanye. Apa tu kampanye guys? Anti Rusia, lebih kurang anti Rusia lah itu kan guys. Adapakah gerangan? Apakah Indonesia telah membantu Rusia? Beliau pun juga mengatakan bahwa Pak Putin berencana akan datang ke Indonesia untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Sementara itu di lain sisi, Ukraina pun tak mau kalah saing bos. Mereka juga berebut pengaruh Indonesia, di mana kini Ukraina mulai mendesak Indonesia agar melarang Pak Putin datang ke KTT G20 Bali yang saat ini keketuaannya pun dipimpin oleh negara kita, Indonesia. Wow, guys, kejap. Putin dia mau ke Indonesia ya? Ingin ke Indonesia untuk G20 tu. Itu adalah gabungan beberapa negara yang diketuai oleh Presiden Jokowi di Bali. Tapi dalam kes ini, yang saya tahu itu Ukraina tidak mau ataupun melarang, meminta negara Indonesia agar melarang Putin untuk hadir. Macam mana ni guys? Macam mana dia punya situasi ni? Dua konflik ni guys. Dan kalau tengok ya, Indonesia dengan Rusia tidak ada masalah hubungan diplomatik, dan Indonesia dengan Ukraina pun tidak ada masalah hubungan diplomatik. Jadi situasi ini macam mana Indonesia mau handle ni guys? Jadi ini ikut kepada kebijakan Presiden Jokowi. Kita tengok macam mana dia punya perkabaran selanjutnya nanti ya guys. Wow.
Nah, bagaimanakah sikap Indonesia? Apakah Indonesia akan mendepak Rusia atau menunjukkan sikap bersahabat dengan negara penikmat vodka ini? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, jom kita saksikan apa info selanjutnya. Oke, berita yang pertama datang dari Dubes Rusia yang tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Ada apakah gerangan nih, bos? Dikutip dari Detik News, Dubes Rusia untuk Indonesia yaitu Ibu Lyudmila Vorobiva pun baru-baru ini, tepatnya tanggal 23 Maret 2022 kemarin, menyatakan rasa terima kasihnya kepada Indonesia karena tidak ikut-ikutan melakukan kampanye anti-Rusia. Dan perlu kalian ketahui, bos, saat ini begitu banyak negara-negara di dunia yang melakukan kampanye anti-Rusia dan dikomandoi langsung oleh pemerintahnya. Yang saya nampak sekarang nih jelas di sini. Apabila Rusia ya dengan Ukraina ada konflik ya, yaitu peperangan yang berlaku sekarang nih, masing-masing negara ya, banyak negara-negara asing yang jadi anti kepada Rusia. Seolah-olah yang nampak di sini Rusia nih kejam kan guys. Jadi bagaimana pandangan kalian tuh guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian ada pandangan-pandangan, sebab macam bila timbul satu isu Rusia menyerang Ukraina, terus banyak terus negara yang jadi anti kepada Rusia, menutup hubungan lah begitu terhadap negara Rusia. Ayo kita simak lagi info selanjutnya. Ia mengatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan pariwisata dan penolakan turis Rusia di negara tujuan. Tengok, wisata pun ditolak daripada Rusia kepada negara-negara yang menolak ini, jadi anti Rusia nih. Jadi bermakna di sini dari segi sistem pelancongan ya, negara tersebut kasih tutup. Jadi warga negara Rusia tidak boleh masuk. Tapi macam mana dengan Indonesia? Yuk kita simak video. Beliau pun berkata, sebenarnya kami juga sangat merasa senang karena orang-orang Indonesia tidak mengusik warga negara kami. Tengok di sini yang nampak ya. Indonesia tidak mengusik warga negara Rusia. Bermakna di sini Indonesia menerima ya warga negara Rusia. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat bisa merasakannya. Karena begitu banyak negara yang melakukan kampanye anti-Rusia yang diinisiasi oleh pemerintahnya. Banyak negara ya? Mereka larang budaya Rusia. Mereka larang musik Rusia, musik klasik, dan tentu hal ini tidak terjadi di Indonesia, ujar beliau. Nah, kalau di Indonesia sepertinya kebalikannya ya enggak, bos? Kalau lihat komen pasti isinya ura. Oke, seperti diketahui. Inilah, kamu nampak sekarang guys, tengok inilah bukti-bukti orang Indonesia menyokong Rusia ya. Dan kalau di sini juga guys, saya tengok komen-komen orang-orang Indonesia, semua memang sokong pada negara Rusia. Sebab Indonesia dengan Rusia nih sejak zaman pemerintahan Soekarno lagi sudah hubungan tuh memang baik sekali guys, hubungan diplomasi itu. Jadi sampai sekarang guys, berbeza ya guys, memang saya nampak di Indonesia hingga saat ini tidak melakukan aksi apapun terkait invasi Rusia ke Ukraina. Turis Rusia masih bisa bebas ke Indonesia, terutama ke Bali. Bahkan yang terbaru, maskapai Rusia pun diminta untuk membuka kembali penerbangan langsung ke Bali. Sebelumnya, maskapai nasional di sana terbang 3 kali seminggu dari Moskow ke Denpasar. Tentu kami sangat menghargainya, ujar Duta Besar Rusia untuk Indonesia ini, bos. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin mengulang kisah persahabatan masa lalu, bos? Saat Bapak Soekarno bersahabat dan berbagi api cerutu dengan pemimpin Uni Soviet Bapak Nikita Khrushchev. Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke.
So guys, sudah nampak, sudah dengar info terkait dengan apa yang berlaku ya dengan negara Indonesia. Bagaimana respon orang Indonesia ataupun rakyat Indonesia terhadap invasi Rusia ke atas Ukraina. Mungkin ada yang beranggapan ya, apabila Rusia membuat invasi terhadap Ukraina, nampak macam itu Rusia ganaslah ataupun jahatlah kan terhadap Ukraina. Tetapi sebenarnya banyak yang tidak tahu apa punca, apa sebab Rusia buat invasi terhadap Ukraina. Itu harus kita faham dan jelas ya. Sebab Ukraina ni negara NATO, dia mau masuk ya. Dia mau kasih masuk di dalam bloknya. Apabila ini Ukraina masuk dalam blok NATO, dari segi kestabilan ya, blok Rusia dia akan rasa sedikit ya tergugat. Dan sebenarnya Rusia ni banyaklah kebaikan ya, kebaikan yang dia buat setakat ni, menstabilkan keadaan dunia peperangan guys. Contohnya sekarang kalau peringkat kekuatan bom nuklear, Rusia adalah tempat pertama. Jadi itu satu modal yang besar bagi negara Rusia untuk menstabilkan situasi ya, ataupun konflik di negara-negara yang besar guys, seperti NATO ya. Dia punya blok itu bukan kurang juga hebatnya. Jadi apabila ada Rusia di situ, mereka tidak berani kacau lah. Tengok sejak sekarang, apabila Rusia pergi menyerang itu Ukraina, blok NATO pun satu pun tidak berani masuk begitu. Mujurlah Ukraina belum lagi 100% dimiliki oleh NATO. Kalau dimiliki pasti berlaku peperangan. Kita risau sebenarnya peperangan sebab akan berlaku banyak kesan yang mendalam ya terhadap antaranya ekonomi lah. Jadi nampak di sini negara Indonesia ataupun rakyat Indonesia masih berpihak kepada Rusia dan sokongan terhadap Rusia apabila invasi terhadap Ukraina itu masih kukuh. Jadi inilah tanda persahabatan ya, daripada sejak zaman Soekarno sampailah sekarang ni zaman Presiden Jokowi. Jadi hubungan diplomatik itu sangat erat dan ini sebenarnya banyak membawa kebaikan hubungan Rusia dengan Indonesia ni, terutamanya dari segi pemilikan alutsista ya. Kalau sejak zaman Soekarno dulu, zaman Soekarno tu Amerika pernah ya membuat dia membuat sanksi ya terhadap Indonesia dengan Rusia terkait dengan senjata-senjata. Tapi itulah sebabnya Amerika pada saat itu dia tidak mengeluarkan senjata ataupun tidak menjual senjata kepada negara Indonesia pada zaman Soekarno itu. Tetapi yang menyelamatkan Indonesia pada saat itu adalah Rusia, di mana Rusia yang menjalinkan hubungan dan juga membuat urusan jual beli senjata. Akhirnya Indonesia memiliki alutsista ataupun senjata-senjata di saat itu. So guys, apapun teruskan sokongan terhadap Rusia, sebab Rusia ni kalau kita tengok banyak baiknya daripada buruk ya. So itu saja daripada saya. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Kalian bolehlah komen di bawah. So itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Salam silaturahim, salam serumpun dan salam perpaduan daripada saya guys, negara Malaysia, untuk kalian semua walau di mana juga anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.